Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Istighfar ID. Di pembahasan kali ini saya ingin membawakan sebuah informasi berita yang berkaitan dengan media sosial Meta. Nah, di berita terbarunya dari yang kita lansir dari media mainstream online adalah eh, Meta aktif pantau dan blokir penyebaran konten eksploitasi seksual. Nah, perusahaan Meta Teknologi yang menaungi media sosial Facebook dan Instagram menyatakan komitmennya untuk terus aktif memantau dan mencegah penyebaran konten negatif. Konten negatif ini adalah konten-konten yang sifatnya yang berbau pornografi. Dan juga nih sekarang lagi rame nih ya, ada grup seksual untuk anak, pornografi untuk anak. Nah itu Meta aktif itu untuk memblokir konten-konten seperti itu. Harapan warganet bahwa pemerintah harus tegas terhadap media sosial yang tidak memantau terhadap konten-konten negatif terhadap uh, pengikutnya atau followersnya. Nah, perusahaan teknologi Meta, induk dari media sosial Facebook dan Instagram, mengambil langkah tegas dalam upaya memerangi konten eksploitasi seksual anak di dunia digital. Tindakan ini diambil setelah publik dihebohkan dengan temuan grup Facebook yang berisi menyimpang dan meresahkan masyarakat. Jadi sekarang ini banyak sekali teman-teman, itu di grup Facebook itu grup-grup yang negatif yang sehingga meresahkan masyarakat, meresahkan orang tua dan juga meresahkan negara. Maka dari itu pemerintah harus tegas kepada pihak Meta, harus membersihkan grup-grup yang memang terjadi hal-hal yang negatif. Baru-baru ini masyarakat digegerkan oleh keberadaan grup Facebook bernama Fantasi Sedara. Grup tersebut diketahui berisi ribuan anggota dan memuat konten menyimpang berupa cerita incest, termasuk eksploitasi terhadap anak-anak. Nah ini luar biasa ya teman-teman, ini sebuah penyimpangan yang tidak boleh ada sebenarnya di muka bumi ini. Kehadiran grup ini memicu kecaman keras dari warganet karena dianggap membahayakan kesehatan mental anak dan merusak nilai-nilai sosial di dunia maya. Lalu Meta merespon terhadap hal ini. Menanggapi hal ini, Meta langsung bertindak dalam keterangan resmi diterima media online. Pada hari Senin, juru bicara Meta menyatakan bahwa mereka telah memblokir akses grup tersebut dari platform mereka. Tidak hanya itu, Meta juga berkomitmen untuk terus mendeteksi dan menindaklanjuti akun atau grup dengan konten serupa atau konten-konten pornografi yang sifatnya menyimpang lainnya. Pernyataan Meta berikutnya, eksploitasi anak adalah kejahatan mengerikan dan tidak dapat ditoleransi. Kami telah memblokir grup ini dari aplikasi kami dan terus bekerja secara proaktif untuk mendeteksi serta memblokir akun-akun serupa, teman-teman. Meta menambahkan bahwa mereka menggunakan teknologi khusus untuk memerangi kejahatan semacam ini dan bekerja sama dengan aparat penegak hukum dalam proses investigasi dan penindakan. Nah, upaya ini berkelanjutan teman-teman. Meta menyadari bahwa pelaku penyebar konten ilegal terus mengembangkan cara untuk menghindari sistem deteksi. Karena itu, tim ahli mereka terus memantau tren baru dan memperbaharui sistem keamanan agar bisa selalu selangkah lebih maju. Lalu respon pemerintah Indonesia seperti apa terhadap hal ini? Tentunya respon pemerintah langsung bergerak terhadap hal ini ya teman-teman. Tidak hanya dari pihak platform, pemerintah Indonesia juga turut ambil bagian dalam penanganan kasus ini. Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Alexander Sabar, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah pemblokiran grup menyimpang tersebut. Nah, ini pernyataan dari Alexander Sabar dari Komdigi, teman-teman. Langkah pemblokiran ini merupakan upaya tegas dalam melindungi anak-anak dari konten digital yang bisa merusak perkembangan mental dan emosional mereka. Pemerintah juga menegaskan akan terus memperkuat pengawasan terhadap aktivitas digital menyimpang serta meningkatkan kerjasama lintas sektor demi menciptakan ruang digital yang sehat dan aman bagi masyarakat. Berikutnya, apa reaksi masyarakat atau imbauan masyarakat terhadap hal ini, teman-teman? Alexander turut mengimbau kepada masyarakat untuk lebih aktif mengawasi ruang digital
dan melaporkan konten negatif yang berpotensi membahayakan anak-anak. Nah, imbauan resminya juga ada muncul ya teman-teman ya dari Komdigi terhadap fenomena ini. Kami mengajak masyarakat untuk ikut menjaga ruang digital yang aman dan terpercaya. Jika menemukan konten mencurigakan, segera laporkan melalui kanal aduankonten.id. Jadi kalau teman-teman menemukan konten-konten negatif, segera kirim saja aduan tersebut di website aduankonten.id. Oke. Langkah cepat dari Meta dan dukungan pemerintah ini menjadi sinyal kuat dalam keamanan digital, khususnya perlindungan anak. Perlindungan anak adalah tanggung jawab kita bersama. Mari kita jaga ruang digital Indonesia tetap bersih, sehat, dan aman untuk semuanya. Nah, buat teman-teman yang sekiranya merasa bermanfaat terhadap video berita ini, informasi berita ini, yang berkaitan dengan digital dan teknologi dan perkembangan digital yang paling baru yang kami sampaikan, yang kami bentuk dalam informasikan kepada Anda. Semoga bisa digunakan dengan baik dan juga jangan lupa bila mana suka langsung saja di like, share, dan subscribe channel kami. Sampai ketemu di video selanjutnya yang kami insya Allah akan terus berkomitmen konsisten untuk bisa mengupload 2 kali video dalam satu harinya. Kurang lebih kalau pagi dan sore. Baik, terima kasih. Itu saja dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.